berarti aku nggak bisa di situ lagi. Udah kayak ngobrol sama buku, nulis di buku tuh kayak lagi ngobrol dengan orang gitu, kayak serasa kayak udah deh lapang aja guys. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo teman-teman Indonesia, bertemu lagi di program Metrum kali ini, yaitu cerita anak bangsa bersama saya, wajah baru di Metrum ya, yaitu Agus Saputra. Nah, kali ini akan bercerita bersama teman saya seangkatan, yaitu Ijen. Halo Ijen. Halo semuanya. Oke Ijen, untuk supaya kita lebih akrab lagi ke depannya dan juga teman-teman Indonesia yang lainnya tahu, coba diperkenalkan diri dulu kan, nggak mungkin kan namanya Ijen kan, pasti ada nama panjangnya. Coba diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjana Azrain Agus. Biasanya kalau di daerah asal di Tembelan itu dipanggil Jana, tapi kalau di SMK Bakti Karya nama panggilan itu Ijan. Asal Provinsi Riau, kelahiran 2006, tanggal 30 Agustus 2006. Zodiaknya Virgo. Virgo ya? Oh Virgo. Ya soalnya kalau aku juga lahir di Agustus, cuman aku nggak Virgo, aku Leo. Jadi beda kita ya. Beda. Jadi di Tembilahan, dirinya di Tembilahan. Itu kan kalau Riau kan ada ibu kotanya Pekanbaru kan. Iya. Itu jaraknya itu berapa lama ya? Oh dari Tembilahan ke Pekanbaru itu. Kalau nggak tahu berapa jam ya, pas mau berangkat ke sini ke SMK Bakti Karya kan itu aku berangkatnya jam 2 sore. Nah itu sampai di Pekanbarunya jam 11 malam, hampir setengah 12. Itu kita sewa travel kayak udah di booking itu kan, kayak udah itu. Mungkin 11 jam atau 10 jam sih buat tiket. Hampir 10 jam. 10 jam. Ya. Jadi lumayan lama juga ya? Iya lumayan, bukan lumayan sih, emang lama. Emang lama berarti. Oke. Ini saya akan menggali ya lebih jauh tentang diri Anda ya. Kan supaya lebih akrab lagi. Iya. Ijen ini anak keberapa Ijen? Saya anak pertama dari 4 bersaudara, 2 laki-laki 2 perempuan. Anak pertama? Yes. Dari 4 bersaudara. Kalau orang tua Ijen kerjanya apa Ijen? Kalau ayah sekarang tuh lagi kerja di pabrik. Itu pabriknya pabrik tempe tahu. Kalau mama kerjaannya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga seperti biasa. Iya. Palingan pagi nganter adik sekolah, kerjaannya cuma nganter adik ke sekolah dong. Pengen pulang ke rumah kayak berkebun gitu. Itu dong sih. Berarti di sana ada kebun sawit? Enggak, kadang ada. Apa? Itu kayak kebun kan, mamaku kan nggak bisa makan nasi kan. Kenapa? Nggak tahu, udah dari kecil. Oh, dari kecil. Ya nggak bisa makan nasi. Jadi kayak di depan rumah kan itu kayak dibikin apa namanya? Kayak kebun gitu kan, ada tanah di depan. Jadi sisa sebelum jalan itu kayak jalan aspal, sebelum itu ditanamin sayur-sayuran buat makan. Jadi kayak jarang beli lah gitu kalau sayuran. Kalau sayuran, nggak kan gini, kan mama kan nggak bisa makan nasi. Iya. Itu tiap hari jadi makannya sayur doang. Enggak, kalau kayak sayur itu sama kayak kita lokoknya, makanan kayak pengganti nasinya itu mie. Masa sih nggak bisa makan sayur? Nggak bisa makan. Bisa makan nasi maksudnya? Iya, nggak bisa makan nasi dari kecil. Serius? Iya serius. Itu ada kelainan atau enggak? Enggak ada ya? Mungkin keturunan juga. Tapi adikku juga yang terakhir. Tapi Ijen bisa makan sayur kan? Nasi. Maksudnya Ijen bisa makan nasi kan? Iya bisa. Emosinya. Aduh iya bisa. Cuman mamaku doang yang nggak bisa makan nasi. Jadi kalau kita makan nasi kayak dia pengen makan mie itu doang, kayak pengganti nasi. Keluarga kalian juga unik ya kan? Iya dah. Oke, Ijen kan kesini itu katanya dari Pak Nasruddin ya? Iya relawan. Nah itu Pak Nasruddin tuh siapa? Paman sih, kayak status paman ya. Ayahnya, kakaknya atau adiknya ayah? Kan paman kan? Iya. Itu paman itu dari keluarga mama. Oh. Nah Ijen kan udah sekolah di Jawa Barat kan, di SMK Bakti Karya. Iya. Sekarang di sekolah SMK Bakti Karya ini Ijen punya kesibukan apa? Maksudnya selain belajar? Ya yang pertama tuh di Metrum jadi announcer juga. Sama ya. Jadi narasumber. Oke. Terus kayak
ini kan mau masuk ke bulan Ramadan juga kan. Sebelum Ramadan tuh kayak palingan sekolah, bukan palingan sih, sekolah kan kalau multimedia ya ikutin alurnya aja, kayak multimedia ikutin kayak syuting atau apa. Terus kayak kegiatan pramuka kemarin kan habis laksana juga. Itu pokoknya selama di SMK Bakti Karya banyak hal yang belum pernah aku lakuin sebelum datang ke sini, dilakuinnya di sini. Seru nggak? Seru banget sih. Maksudnya menikmati setiap proses yang ada gitu. Iya dong, kalau nggak bakal seru kalau kita nggak nikmatin kayak prosesnya, nggak seru gitu, kayak biasa aja gitu. Kalau boleh, tapi kalau boleh tahu hobinya apa? Kan Ian kan katanya tadi kan di media kan, maksudnya ikut metro. Tapi hobinya ke situ atau enggak? Hah? Hobinya maksudnya sejalan nggak? Maksudnya kan ada orang hobinya kayak buat video gitu atau enggak? Hobi Ijan. Hobiku tuh ya, sekarang aku punya banyak hobi ya. Apa itu? Dulu ya cerita. Aku kan pernah ikut tahfiz kan. Itu udah hafal 1 juz Al-Quran. Itu cita-citanya dulunya cita-cita tuh pengen jadi penghafal Quran. Jadi hobinya hafalan Quran kan pas SMP tuh. Tapi karena ada satu kayak konflik kayak emang itu mungkin jalan supaya aku nggak melanjutin itu lagi kan. Karena gitu ya, kayak langsung nggak mau lagi lah aku jadi menghafal Quran gitu kan. Jadi dulunya hafal Quran, tapi dari dulu sampai sekarang hobi yang paling senang aku lakuin tuh nulis. Kayak di nulis tuh kayak aku bisa curahin apapun yang kayak kalau lagi sedih, senang, apa tuh aku tulis tuh di buku. Ada satu buku kayak diary gitu kan. Kayak kalau lagi marah, ya udah nulis aja lah, kayak mencurahinnya ke buku gitu. Tapi kalau kan abis nulis terus apa yang didapat? Kayak seneng aja, kayak udah lapang gitu. Kayak yang pertama ada beban, rasa beban, tiba-tiba kok kayak nulis atau kayak bikin kata-kata gitu, kayak ih aku lagi sedih nih, kayak mau gini-gini, kayak serasa habis itu oh berarti aku nggak boleh sedih-sedih lagi. Udah kayak ngobrol sama buku, nulis di buku tuh kayak lagi ngobrol dengan orang gitu, kayak serasa kayak udah deh lapang aja guys. Nah tadi kan si Ijan kan udah bicarain kan awalnya Ijan kan ikut tahfiz Quran. Iya. Terus katanya nggak lanjutin, terus malah beralih ke menulis. Itu kenapa nggak dilanjutin ya? Kan tadi kan ada masalah kan? Itu kalau boleh tahu itu masalahnya seperti apa ya? Nah jadi tuh kan pas SMP kan aku di tim belahan kan. Awalnya tuh aku ikut bapakku tuh ke desa namanya Rantau Panjang. Itu beda di tim belahan? Beda, itu jauh banget, mungkin 4 jam mungkin pakai speedboat. Lumayan ya. Jadi tuh kan suka di sana kan, aku kayak pendatang baru kan. Nah tuh warga-warga sana tuh kan aku banyak tuh punya temen kan, kayak mereka kita hafal Quran. Pertama tuh kayak awalnya tuh kan aku cuma ikut iseng aja kan, kayak mau ikut ngaji. Tapi dari SD tuh emang udah sering ngaji Al-Quran kan, kayak sering ikut lomba gitu kan. Nah habis itu kan ikut lomba tuh di sana di desa Rantau Panjang. Itu kayak mewakili sekolah kan, dapat juara 1. Itu kan harusnya tuh aku mewakili ke kabupaten, tapi gak jadi. Nah mulai dari situ tuh ya karena nggak jadinya tuh warga-warga tuh pada komplain kan ya, dia bukan warga sini, bukan asli orang sini, kok dia yang dipilih. Dia tuh kan yang juara 2-nya tuh warga situ kan. Dia bilang gini, ya udah katanya jadi juara 2 aja tuh katanya yang wakilin ke kecamatan buat ke kabupatennya. Terus tuh guru ngajiku datang, dia bilang nggak apa-apa, nggak usah putus asa katanya. Kalau misalnya itu kayak cita-cita tujuan buat hafal Al-Quran, nggak usah dengerin orang lain gitu, lanjutin aja, nggak usah putus asa. Udah tuh temanku yang pergi, tapi mungkin nggak juara sih, kan? Dan dari situ terus gara-gara dapat juara 1 tuh kayak warga-warga sana kayak ngehujat kayak, kok dia sih yang juara 1, anak-anak baru kok langsung dapat juara 1, atau kayak main apa kayak sogo gitu kan. Udah kayak udah biasa aja awalnya, kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin jalannya udah kan gitu kan. Terus sampai sekolah tuh, satu sekolah tuh juga pas temen SMP tuh kayak teman-teman yang awalnya dekat tiba-tiba pas dapat juara 1 lomba ngaji tuh kayak pada jauh. Nah aku bilang ngapain ya mereka nggak jauh gitu kan. Terus ternyata ya kan kayak mereka iri gitu kan. Terus dengerin omongan orang kan. Itu pas SMP jarang dapat temen, nggak punya temen sih, sering dibully. Padahal kan jadi karena kamu bukan orang situ maksudnya. Padahal kamu itu juara 1 yang seharusnya diutus ke kabupaten.
Tapi karena bukan orang situ, jadi warga-warga sekitar malah nyuruh yang juaranya 2. Iya. Karena juara 2 berasal dari daerah Situ. situ. Oh, tapi cukup tragis ya. Justru kan menurut aku gini. Kalau misalnya Ijan nih juara 1 nih, lomba tahfiz Al-Quran. Ini tahfiz Al-Quran kan, justru kayak disukai banyak orang karena pandai ngaji lah kan. Karena iya nggak banyak juga yang bisa ngajian, banyak ngajian terus. Tapi malah dijauh sampai ke SMP juga ya, susah nyari teman Itu SMP. pas SMP tuh. Oh, tuh SMP. Iya. Kan aku SMP-nya bukan tempat asalku kan, di desa kan. Jadi kamu pindah ke desanya itu kapan? Waktu SD atau SMP? SMP, pas masuk SMP. Oh, pindah ke situ. Iya. Hmm. Serantau Panjang itu kebanyakan orangnya orang Bugis sih. Orang Bugis. Iya. Oh, ya kebetulan soal orang Bugis nih. Si Ijan ini kamu orang apa? Maksudnya suku apa? Campuran. Ya mamaku Banjar, itu Kalimantan Selatan kan. Terus bapakku ada Melayunya kayak campuran aja sih. Kayak campur aduk gado-gado. Ada Minangnya, Bataknya juga ada. Di situ. Sih. Tapi mayoritasnya di situ apa? Di tembilahannya atau di desanya itu apa? Nah kalau di Tembilan tuh campur semua orang ya kan. Harusnya kan Riau itu dijulukin negeri Melayu kan. Kayak gitu. Tapi kalau di Kabupaten Indragiri Hilir tuh walaupun orangnya Melayu, Bugis, Minang, mereka pakai bahasa Banjar. Nah jadi Indragiri Hilir tuh dijuluki kayak apa ya? Tempat kedua kota Banjar. Suku Banjar sih. Di tembilahan. Iya. Ya banyak kan transmigrasi. Sama kan aku juga di Riau kan, maksudnya lahir juga di Riau. Iya. Nah harusnya kan mayoritasnya orang Melayu kan. Iya. Nah di tempat aku itu banyak juga ada orang Jawa, Bugis, Melayu, Cina juga ada. Pokoknya banyak lah. Karena dulu itu juga jadi tempat favorit diincar orang. Itu di Riau-nya bagaimana? Kalau aku di Bagan Api-Api kan, kau kan di Tembilahan. Iya. Karena kalau aku di Bagan Api-Api. Itu Rokan Hilir bukan ya? Iya, Rokan Hilir. Yo, Rokan Hilir. Rokan Hilir. Bagan Api-Api itu ibu kotanya. Nah, karena di sana itu Tembilahan itu di pesisirnya atau di pegunungan atau daerah dataran? Gimana ya bilangnya? Kayaknya pesisir mungkin. Pesisir. Mungkin aku nggak tahu juga spesifik. Tapi mayoritas mata pencarian itu apa? Nelayan. Ada nelayannya. Petani sih lebih besar. Lebih petani. Iya. Kan Tembilahan juga Indragiri Hilir dijuluki negeri hamparan kelapa dunia. Banyak julukan Tembilahan. Banyak. Itu terus negeri seribu parit. Negeri hamparan kelapa dunia. Kota Banjar kedua di Indonesia. Jadi mata pencarian ada nelayan. Ya petani. Petani paling umumnya. Ini petaninya petani apa? Padi. Kelapa. Sawit. Tapi kalau padi nggak ada di situ ya? Padi banyak. Banyak kan? Kalau di Bagan Api-Apinya, kalau aku di Riau sana itu lebih ke nelayan. Karena pesisir. Ya. Kalau kamu nggak tahu pesisir tapi petani. Ya kebanyakan mungkin petani. Petani ya. Ya. Enggak. Bukan banyak juga pekerja lain kayak di banyak lah pokoknya yang aku tahu tuh kebanyakan ini sama petani. Karena kayak lihat tempatnya juga kan. Jadi gimana gitu. Di Tembilahan itu banyak tempat rekreasinya atau maksudnya tempat jalan-jalan Wisata. gitu. Untuk wisata. Banyak sekali. Ada bioskop? Enggak ada, itu baru. Oh, iya. Kalau mau nonton bioskop ke Pekanbaru ke provinsi dulu. Di sana tuh ada Pantai Solop. Terus itu Pantai Solop tuh kayak ada tempat mangrove tuh itu bakau ya, hutan bakau. Tuh kok mangrove Solop tuh bentuk hutan bakaunya love gitu. Itu sengaja dibuat. Enggak tahu juga sih. Tapi emang wow. Nah, terus kayak ada rumah-rumah tinggi, terus di sana banyak kerang monyet, tau gak sih? Kerang monyet. Yang monyet tuh. Gak tahu aku sih. Ya monyet. Pokoknya monyet aja. Iya, itu terus kayak bergantungan mereka. Terus Pantai Solop tuh kayak apa ya? Itu dari pasir putih kan? Itu dari pasirnya itu dari bekas kayak tulang ikan, kayak cangkang kerang gitu. Itu pernah ke sana? Pernah. Bagus. Bahkan pernah jual kayak ikut ke sana sama relawan gitu. Bagus tempatnya sih. Bagus. Terus ada banana boatnya kan? Ya namanya juga pantai lah, pasti banyak lah ya. Ya itu sudah. Terus ada juga Bukit 30. Terus air terjun Tembilan Rusuh. Berarti salah ya, kalau di wisata lengkap lah, ada pantai, bukit segala macam. Iya banyak. Berarti bagus ya Tembilan ini ya. Iya dong, harus ke sana. Harus ke sana ya. Ntar aku ke sana lah. Kesana. Kalau udah tamat.
banyak sih youtuber yang datang ke sana kayak Kalau bule-bule ada? banyak sekali bule-bule. Bagus namanya. Bagus lah makanya banyak datang. Terus kalau di sana bagus, terus maksudnya kenapa maunya sekolahnya tuh di sini gitu? Kan kalau bagus ya, berarti di sana kan kalau sekolah di sana kan biasanya tiap hari bisa ke Pantai Selop atau enggak ke ya kemana gitu. Nggak bisa tiap hari sih. Itu kayak gimana ya? Itu pertama tuh kan aku sekolah kan di SMP jauh kan. Tuh Pak Nasruddin kayak dia kasih kayak info kan pertama tuh aku milihnya sekolah SMK itu STM. Yaitu pertama mau masuknya teknik biomasa. Oh ya, aku kira STM yang itu. Bukan ya. STM kan alasan itu SMK 2 sih. Itu kayak tentang kayak otomotif kayak apa gitu kan. Itu dikasih 2 pilihan mau biomasa atau TKJ. Terus kan abang sepupuku dia masuk teknik biomasa katanya dia dapat beasiswa. Nah itu udah mau daftar ke sana. Tiba-tiba Pak Nasruddin dia bilang katanya ada sekolah di Jawa Barat kayak beasiswa full selama 3 tahun kayak makannya gitu kan. Udah pertama kayak ikutin aja gitu kan gini-gini. Terus pas minggu puasa itu balik aku ke Timbalan kan udah lulus SMP di sana kan. Balik ke Timbalan itu langsung ngedaftar. Daftarnya tuh sama Pak Nasruddin aku sendiri ngedaftar sih sekolah di sini. Kayak apapun yang kayak urusan kayak pakaian, kayak biaya mau berangkat itu udah dari Pak Nasruddinnya. Terus kayak biaya pemberangkatan kan SMK Bakti Karya cuma biayain dari kayak bandara Jakarta kayak misalnya dari Pekanbaru ya cuma nggak tiket kalau yang kayak dari perjalanan kendaraan itu kayak apa ya kayak ada beasiswa buat itu kayak dapat bantuan gitu buat berarti Ijen nih SD di Tembilahan ya SMP di Tanpa desanya ya. Terus sekarang di SMK di Jawa Barat ya. Berarti cukup salah satu termasuk perempuan mandiri berarti ya yang suka gitu ya dari kecil jarang sih ikut mama juga. Aku sering sama nenek. Neneknya di mana? Dari kecil? Ya ada sampai kelas 5 SD itu nenekku meninggal. Itu kayak apa ya sedikit cerita ya pas SD itu kan nenekku meninggal tuh kok nggak salah aku habis kecelakaan. Ya. Tuh naik sepeda kayak apa ya kayak udah terbiasa kan kayak kalau apa-apa kayak mau sendiri gitu kan kayak aku ngerjain sendiri aja kayak sok-sok aneh gitu kan kayak aku bisa sendiri padahal harus butuh bantuan orang lain gitu. Nah itu aku pergi mau cari makan nasi lemak tau kan tahu nasi lemak tuh pas hari Jumat pas aku nyebrang itu ditabrak sama mahasiswa sepedanya jadi yang jumpain itu Pak Nasruddin dia mau pergi sholat itu kecelakaannya itu pas di depan masjid. Kan orang pada sholat kan udah sholat Jumat ya nah itu enggak apa ya yang nabrak tuh yang mahasiswa itu 2 orang nggak salah cewek cowok terus yang lihat tuh mobil kan ada mobil di depan sana kayak dia mau masuk dia ngeliat itu masih orang yang nabrak itu kabur. Ya Allah. Itu mereka kabur terus katanya sebelum ada warga lihat itu diletakin di pinggir jalan. Itu hancur semua. Kepala? Enggak. Sampai tulang belakang aku masih patah sih. Nih, makanya kayak sedikit bungkuk. Dulu sebelum kesini tuh aku sering setiap bulan kayak terapi gitu. Iya, makasih ya. Jadi kayak sampai sekarang tuh kalau mikul beban kayak berat itu sering sakitan. Jadi nggak bisa. Tapi apakah karena itu faktornya jadi kamu agak pendek? Tidak, itu udah keturunan. Oh, udah keturunan. Dari keluarga mama tinggi sih. Mamaku juga kecil lah. Jadi, karena aku 14 saudara. Jadi anak pertama, anak sama anak ketiga itu laki-laki adikku itu ikut mamaku kayak mereka nggak terlalu tinggi gitu kan dia. Kalau yang kedua sama yang keempat itu ikut papaku tinggi-tinggi. Cewek cowok juga. Semangat aja. Jadi maksudnya gini ya, maksudnya anak pertama itu lumayan berat. Iya, menanggung semua beban. Nah, jadi semangat. Ya dong, semangat. Nah, oke, kita kembali lagi ke cerita wilayah kamu tadi. Ya. Nah, itu kan di Tembilahannya. Iya. Di Indragilirnya itu kan enggak, aku mau tanya dulu, kau nih sukunya apa? Melayu? Banjar? Campuran. Tapi kayak pas mau daftar ke sini itu kan kayak lebih lihat keluargaku juga kan itu sukunya suku Banjar. Suku Banjar. Tapi enggak asli suku Banjar juga campuran pokoknya.
Tapi secara garis besar Banjar lah ya. Ya kayak gitu. Berarti sedikit tidaknya tahu lah tentang Banjar. Gimana ya bilangnya? Tahu lah. Tahu sedikit sih. Tahu sedikit. Kalau gimana ya, suku Banjar aku nggak tapi tahu juga sih, tapi atau sedikit mungkin atau sih. Kayak aku jarang juga sih ke tempatku, walaupun kayak banyak orang pakai bahasa Banjar, kayak tetap bahasa Indonesia kadang mulai juga kayak campuran gitu kan. Tapi kalau bahasa Banjar tahu? Sedikit. Itu pun susah macam kayak logatnya nggak ada dapat. Oh iya. Lebih ke Melayu dulu logatnya dapatnya. Tapi kalau misalnya di rumah kan, di rumah itu pakai bahasa Indonesia. Iya, kadang-kadang kayak ada campuran apa namanya? Logat-logatnya. Iya, logatnya kadang lebih sering kayak pakai Melayu gitu. Oh iya. Nah kalau makanan daerah di situ apa? Oh, khas Tembilahan. Kalau makanan kesukaan kamu lah. Makan kesukaan. Yang di daerah Tembilahan. Nasi lemak sih. Nasi lemak. Ya sumpah enak banget deh. Apa yang enaknya dari nasi lemak? Itu pokoknya gimana ya? Pas SD tuh sampai SMP pasti sarapan pagi nasi lemak. Nasi lemak. Tapi aku jarang juga. Pokoknya nasi lemak tuh paling enak sih. Apalagi pakai ikan teri atau ikan bilis kan, terus kayak kacang tanah, pakai sambal, terus ada bihunnya, terus ada telur. Puasa jangan puasa. Puasa. Aduh, maaf. Ya puasa. Membayangkan di meja makan. Aduh. Ya kan enak banget nasi. Terus minumnya teh manis. Manis. Tapi kalau aku lumayan suka nasi lemak, cuman ya nggak terlalu sih. Ya. Lebih nasi putih sama belacan. Ya belacan, aduh. Oh iya, kalau situ ada belacannya nggak? Maksudnya? Aduh, ada banget semua. Pembuatan belacannya? Ada. Itu kok kan nih pas aku ke Jawa tuh kan orang bilangnya apa sih bahasa Sundanya belacan? Kalau kurang tahu gitu sih. Kan. Terus kan apa namanya kayak aku kan aneh kan katanya pakai masak-masak di Jawa ini pakai terasi semua kan. Aku kira terasinya tuh sama kayak di tempatku. Soalnya di tempat kita kan kayak di Riau tuh ada pink kan. Gepeng, bulat. Iya, terus ada pink lagi kan itu dari udang. Kayak jarang gitu makan terasi yang dari ikan gitu kan. Terus kesini kok masak pakai terasi, kaget kan. Apa kayak masak kacang, tumis kacang lalu dia apa gitu pakai terasi, berarti warnanya kayak pink gitu kan. Ternyata bukan. Iya sih, soalnya kalau dari Riau kan biasanya belacannya warna pink, gepeng ya. Nah, di sini kok kota-kota. Kalau di sini kota-kota. Di tempat aku juga di Sulawesi kan kota-kota. Makanya kadang aku nggak suka sih biasanya. Lebih enak yang pink itu. Gak tahu ya, kayaknya beda kali ya. Beda pembuatannya kayaknya. Emang beda, bahannya aja beda. Kan kalau belacan yang pink, terasi yang pink tuh udang kecil dari udang kecil, udang pepaya itu enak banget sumpah. Aduh. Enak. Kita puasa kan? Aku puasa. Jadi kukira berarti ada lah belacan di sana. Iya, pasti ada lah. Dari Riau ya, pasti ada belacan. Iya. Kan makanan khas Riau juga gulai belacan. Aduh. Ada ya? Jangan bahas makanan. Jangan bahas makanan, kita puasa. Astagfirullah. Iya. Kemarin itu kan waktu festival pembahasa kan. Iya. Itu kamu nampilin apa dari khas Banjar? Ada gak yang ditampilin? Itu kan itu aku nampil dongeng. Dongeng itu asli cerita rakyat di sana namanya Batang Tuaka. Itu asal usul Sungai Batang Tuaka. Itu pakai bahasa Banjar. Bayangin aku hafalin bahasa Banjarnya itu hampir 1 bulan. Nelfon mamaku bahasanya, pokoknya aku telepon saudara-saudara mau kan. Gimana sih bahasa Banjarnya? Pas kan di sini juga ada Kak Udin kan, dia asli juga teman, dia kayak lebih tahu Banjar gitu kan. Tuh gue tanya emang dapat nggak kayak logatnya gitu, kayak nggak dapat sama sekali tuh. Kayak aneh gitu ngomongnya. Aku aja ngerasa aneh banget. Memang susah sih kalau maksudnya baru belajar gitu, apalagi logat yang nggak biasanya kita pakai sehari-hari. Tapi waktu di festival itu pakai baju maksudnya kan harus pakai baju daerah nih. Iya. Nah, kamu pakainya baju daerah Banjar? Enggak, itu baju khas Riau, kebaya labu. Kebaya labu. Kayak songket. Enggak, aku kira itu dari Banjar. Bukan, astaga. Aku nggak tahu sih. Itu namanya apa? Kebaya labu. Iya, kebaya labu. Itu melambangkan apa, tahu nggak? Yang aku tahu sih kebaya labu. Kan dia bilang itu apa ya? Kayaknya nggak tahu deh. Cuman yang aku tahu tuh itu apa ya? Kayak ciri khas Riau banget kan. Jarang di sana. Kayak jarang ada
yang baju kayak gitu, yang pakai kancing di sini kan, kayak ada kancing itu. Oke, untuk lebih tahu daerahnya Tembilahan itu kan. Soalnya gini, kalau di tempat aku tuh, aku cerita dulu tempat aku ya. Sampai apinya di Riau-nya itu, di Rokan Hilirnya itu ada upacara adat yang lumayan besar. Enggak tahu ya di daerah kamu ada atau enggak, tapi Ada pastinya. namanya itu bakar tongkang. Iya, tahu bakar tongkang ya. Kayak gimana ya bilangnya? Itu kayak kapal diarak Iya. ke seluruh kota, itu rame pokoknya ribuan orang, terus ntar dibakar. Iya, dibakar. Itu biasa kayak acara Cina gitu ya. Acara Cina, ya ya. kan? Nah, itu Nah, sudah. di Tembilahan ada nggak yang kayak gitu? Atau ada bakar tongkang di Tembilahan? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Tapi lebih ke apa dia? Di sana tuh kayak ada festival kelapa dunia tuh, biasanya tuh kayak yang dari luar negeri kan. Itu kayak mereka kayak cari berbagai macam kelapa, terus mereka minum kelapa barengan. Udah. Itu acaranya gede kayak macam-macam kelapa. Terus ada festival menongkah. Menongkah tuh masa nggak tahu apa namanya, cari kerang di lumpur pakai satu papan. Nah kan di sana tuh ada namanya, kalau nggak salah biasa itu festivalnya diadain di daerah sungai luar. Sungai itu kan panjang, itu ada jembatan terpanjang di Tembilahan nggak sih, kayak kedua terpanjang di sana. Nah itu sungainya tuh mengering nggak ada airnya. Itu kan kayak itu biasanya diadain festival menongkah itu, cari kerang pakai satu papan tuh kan, satu Tahu, papan tahu. itu, terus kita naik di situ, kita ngayap di lumpur cari kerang. Itu ditarik. Hah? Kan itu lumpur kan? Iya. Terus itu cara jalannya gimana? Didorong. Kayak kita gimana bilangnya, kayak ada yang berdiri kayak main selancar gitu kan, kayak pakai satu kayu spot dorong langsung maju, atau mereka kayak ngerangkak di lumpur aja kadang ada cari kerang. Itu kerangnya kerang biasa atau gimana? Ya kerang gimana ya bilang? Bukan kalau kerang di sini jarang sekali ada yang kerang. Iya, soalnya gitu. di sini di Jawa Barat ini kayak maksudnya belum pernah aku nemu kerang yang kayak gimana gitu. Yang kayak apa? Kayak di sana kayak di Yang kerangnya besar putih nggak? itu lokan. Lokan. Yang Beda. putih kayak apa? Mutiara gitu. Kayak mutiara kan. Nah itu lokan. Tapi kalau Bukan ini kerang, Agus. apa itu? Itu gimana ya bilang, kerang itu kayak hampir sama tapi kecil-kecil biasanya doang. Hmm. Kayak ada duri-durinya di atasnya itu. Itu dicari buat dimakan. Jadi makan, ntar masak besar gitu kan, mereka makan bareng. Oh, jadi festivalnya itu cari kerang ramai-ramai. Iya, Terus makan. hasilnya itu dimakan, dimasak bersama-sama. Terus apa lagi? Terus ada Gema Muharram. Gema Muharram tuh biasanya bulan Muharram. Tau kan? Bulan Arab Muharram tuh. Biasanya 10 Muharram gitu sih. Kayak mereka kayak bukan Arab, kayak gimana ya? Kayak mereka pawai gitu pakai baju adat, terus tuh kan rebana yang gede-gede tuh. Ayam besar tuh. Itu sudah. Itu kayak mereka jalan sambil bawa apa yang biasanya mau lebaran tuh, yang kayak dari kertas. Kertas apa? Yang kayak lidi, terus ada kertas dililitin. Apa namanya ya? Aduh, aku juga kurang tahu, soalnya nggak ada. Ada kan kayak dari kertas minyak digunting kecil-kecil terus dililitin Kayak dupa kah? Dupanya orang Cina bukan? ya tuh kayak yang ondel-ondel tuh, ya kayak ondel-ondel. Oh kan, itu. ya, itu apa namanya sih? Lupa kan, terus arak-arakan Yeah. gitu. Terus nanti tuh ada juga kayak mereka bawa perahu tau kan? Kalau motor kan yang pakai mesin tuh, terus kayak mereka hias tuh kayak kapal mereka. Kayak ada buah-buahan, makan makanan itu dari muara Sungai Indragiri ke ujungnya. Jauh nggak? Lumayan. Jauh lah. Itu sungainya gede banget. Itu biasanya untuk apa? Maksudnya menyambut apa? Kayak mereka mungkin memperingati apa ya? 10 Muharram itu bukan? Iya, terus kayak apa? Kayak acara syukuran berterima kasih atas limpahan. Kayak rezeki gitu. Nggak, aku kira lidi tadi itu apa, ternyata oh yang itu yang biasa dibuat bunga itu kalau Ya, banyak. buat bunga terus banyak kan. Biasanya kalau kita mau apa? Tamat Nggak. Al-Quran terus dikasih bunga, itu Aku sudah. kira yang dijadiin dupa bukan ternyata. Soalnya ada sih aku kalau gitu itu buat orang pernikahan biasanya. Iya kan, ada kan. Pernikahan anak-anaknya bos sama. Sudah. Ada lagi nggak? Atau udah? Ini yang aku tahu apa lagi? Itu aja, jadi itu kayak acara-acara besar. Tapi pernah ikut nggak acaranya? Pernah. Apa aja? Atau semua itu kau udah pernah ikut? Kalau menongkah belum pernah. Belum Cuman menongkah. lihat aja. Biasa kan dorong mereka di bawah menongkah, kita di atas jembatan cuman liatin kayak sorak-sorak, ayo cepet-cepet gitu doang.
Berarti Kalau game malam pernah. pernah. Soalnya nggak gini. Yang kita ke Menongka dulu lah. Festival Menongka itu nggak sembarang orang yang bisa ikut atau cowok-cowoknya. Bisa, semua orang bisa ikut. Soalnya kalau maksudnya nggak ada batas usia gitu. Nggak ada. Tapi kemungkinan kalau anak kecil ya gimana ya bilangnya? Iya ya pastilah. Ya pasti dilarang. Terus ya pasti kayak aku ngerasa itu kan buat apa kotor-kotoran ntar makan juga gitu kan. Oh iya. Oh. Ya kan penting orang lain aja. Kayak kita cuma di atas jembatan cuma liatin. Tuh kalau festival Menongka. Terus kalau yang satu lagi itu juga bisa semua ikut. Ini mana? Yang pakai apa tadi? Apa yang itu semua lah game tuh. Cuma kayak anak-anak SMP, SMA Itu kan jalan pawai kan. Itu ada baca apa gitu ayat Al-Qur'an atau enggak? kayak makan nyanyi ya. Nyanyinya Kayak rebana hapsi tuh kan. Tahu Nah, kalau itu. rebana tahu. Berarti ini ketika festival itu maksudnya dilaksanakan dalam satu kegiatan atau berbeda-beda? Oh berarti kalau yang Beda-beda yang Muharram. haram. Kalau festival Menongka kayak beda. itu festival Menongka itu di bulan apa aja biasanya? Aku nggak tahu juga sih. Nah, Kalau nggak salah tuh 1 tahun 2 kali kalau nggak salah. Tunggu air sungainya. Betul-betul kayak gitu. Nggak, kalau aku soalnya kalau di Bakatongkang itu biasanya itu tiap tahun baru Cina, Imlek. Makanya Bakatongkang tuh ramai orang Cina bagi-bagi uang dan lempar uang. Seru sih. Ada yang mati tapi jak beli-beli doang. Mungkin ya. Sampai dia mati. Itu dulu sih kayak kerjaannya kayak biasa tahun Imlek pergi ke kelenteng Cina. Terus kayak apa kok di agama Kristen kayak pendeta gitu kan. Makanya naik ke menara kelenteng. Terus kayak bawa ampau dihamburin diserakin gitu yang di bawah. Yang Islam juga kadang milih uangnya gitu. Saling berbagi lah. Nah itu dia teman-teman pengalamannya Ijan di daerahnya. Iya. Sungguh banyak seru sekali ya. Pokoknya di Tembilahan ada festival, mata pencariannya juga banyak, ada petani, nelayan. Terus juga Ijan ternyata tinggalnya di Tembilahan tapi ada juga di desa. di Jadi desa. Terus juga masalahnya Ijan dengan tafsir Al-Qur'annya. Nah sekarang kita ke itu kan masa lalu ya. Nah sekarang kita ke sini nih, maksudnya Ijan yang sekarang nih. ya. Desa Bakti Karya ini kan kita ada banyak dari berbagai daerah lah. Ada banyak. Terus juga kita juga agamanya enggak juga ada Islam semua kan, juga Kristennya. Terus sebagai seorang yang harus memiliki sikap toleransi, itu menurutmu bagaimana Jan? Selama dirimu di sini gitu. Aku gitu ya. Jujur kayak dari dulu emang sering kan kayak teman yang beda sama tapi kalau yang Katolik aku belum pernah jumpa sih teman sama. Kalau yang Kristen banyak. Pas SD ada nggak sih teman? Orang-orang Cina. Iya orang Cina. Terus apa namanya Konghucu itu kan mereka Cina juga Kristen itu teman-teman orang Batak biasanya. Tuh kayak seru aja gitu. Apalagi pas sampai ke sini ada yang Katolik, yang Kristen, Islam tuh kayak kita bisa berbagi satu sama lain. Apalagi paling aku ingat pengalaman di sini nggak akan pernah dilupakan tuh mereka yang Katolik sama yang Kristen suruh aku sholat ke masjid. Mereka yang suruh kamu sholat? Iya, jadi kan itu kan aku kayak dekat sama mungkin kayak udah anggap saudara sekali tuh Fiani, Herwina, Sanova tuh kayak gimana bilangnya gitu kan. Apa kayak mereka beda agama sama kita kayak mereka ngingetin kita Ijan, sholat Jan, ingat kayak mereka bilang ingat sama Tuhanmu gitu kan. Terus kalau misalnya kayak apa namanya kayak udah maghrib tuh mereka bilang jangan ribut katanya kalian yang muslim sholat. Apalagi siapa yang pernah bilang gini kayak jangan apa namanya kayak kita tetap berteman gitu kan, tapi kita juga tetap kita beda agama tapi kita tetap harus berteman. Apa namanya berteman itu apa gimana ya, itu susah sih ngomongin kayak mereka bilang Tuhanku tapi kita tetap teman kayak tetap bersama gitu, kayak nggak ada batasan buat kita untuk berteman walaupun beda agama. Sama soalnya kalau bisa dibilang teman yang beda agama juga di sana pas di Riau itu kan banyak orang Cina, jadi ya ada dikit-dikit cuman nggak terlalu deket lah, paling negur Gus ya jangan negur aja gitu. Tapi kalau di sini sungguh luar biasa ya. Kayak kita bisa main bareng
terus kayak ngobrol-ngobrol cerita gitu. Seru banget saya. Apa kayak apa nih ya? Kayak mungkin kayak kenangannya nggak bisa dilupakan sampai tua nanti aja. Saya kenangan gitu. Ya emang kenangan. Soalnya gini ya, sikap mereka itu lumayan bagus maksudnya. Kita menghargai mereka juga menghargai kita. Itu sih bagus. Ya, jadi kalau kita mau minta hargai dulu orang lain. Ya kan? Menarik ya itu. Kalau punya tujuan nggak, maksudnya sekolah di sini? Tujuan atau pencapaian atau mimpi yang ingin dicapai? Maksudnya yang dari dulu pengen diwujudkan sekarang, atau enggak yang tiba-tiba semenjak kau di sini baru kau punya mimpi ini. Nah terus kau capai, maksudnya enggak harus di sekolah ini juga capai gitu. Mungkin udah tamat sekolah baru bisa tercapai. Ada nggak mimpi kayak gitu? Ada. Apa itu? Dulu tuh kan nih cerita kayak hampir cita-cita kan di sini. Tuh kan aku kayak orangnya kan kayak dibilang orang bilang tuh Ijan tuh cewek suka ngomong kayak apalah gitu kan. Emang gimana ya? Lu kayak nggak cewek sumpah. Dulu. Jadi pas kesini juga tuh kayak ketemu orang-orang yang pas buat diajak ngobrol kayak mereka kayak memperhatikan gitu, kayak tiba-tiba kayak aku langsung istri ya gini kayak tiba-tiba cewek gitu enak diperhatiin sama mereka gitu kan. Ya dulunya tuh aku pernah kayak suka lihat kayak gimana ya, punya cita-cita jadi hakim. Ya, itu dari hakim tuh aku punya banyak cita-cita, tapi yang sekarang pengen diwujudin pengen jadi hakim. Kalau nggak jadi hakim pun aku kayak langsung bilang kayak gini, nggak jadi hakim juga aku tetap harus kuliah di fakultas hukum, anak hukum. Maksudnya gini, kenapa mau jadi hakim gitu? Mau menghukum orang? Enggak juga sih. Kenapa? Kayak aku pengen negakin keadilan aja. Kayak pengen memberikan keadilan kepada orang-orang yang kayak mereka nggak mendapatkan keadilan. Hakim ya. Kalau gitu kenapa nggak pengacara? Kayak gimana ya? Kan sama-sama juga. Iya, tapi kayak lebih ke itu aja sih. Lebih menarik. Kan aku tadi udah bilang tanpa harus jadi hakim juga, yang penting aku kuliah di hukum. Kuliah di hukum. Ya. Bagus berarti ya. Di pengadilan agama juga bisa. Kayak entar lu cerai sama istri. Jadi jatuh. Gak gini soalnya orang-orang lain juga ya, mungkin diriku juga mungkin nggak menyangka ya orang yang kayak ini banyak masalah, karena biasanya orang cewek itu dia orangnya kayak gitu. Iya itu juga. Gimana ya? Kayak kita tuh nyembunyiin kayak perasaan sedih, kecewa atau kayak ada masa itu lewat kebahagiaan. Kebahagiaannya cewek. Ya kayak aku kok kayak nggak ngomong sama orang tuh kayak serasa bukan aku. Itu kayak model cewek ke orang gitu, kok tiba-tiba kan kamu begini, kok tiba-tiba Ijan diam ya. Terus kalau dengar Ijan kenapa kok tiba-tiba diam gitu kan. Kayak orang kalau aku diam tuh pasti mereka bilang aku punya masalah Jan. Nah itu paling nggak suka kalau aku diam, kayak dulu kan emang suka kayak dia nggak punya temen tuh diam ya, kau punya masalah Jan. Nah jadi dari situ tuh kayak diam berarti orang kira kalau aku diam tuh punya masalah, kayak aku nggak mau dikira banyak masalah gitu kan. Jadi ya udah cerewet aja. Tapi teman-teman di situ mereka kayak apalagi kalau teman dekat yang satu kamar tuh tahu kayak kadang mereka bilang jadi dia tersenyum untuk menyembunyikan kesedihannya. Emang iya. Itu sih terus tujuannya tuh dari dulu ya, kayak dulunya nggak bisa kayak bisa ngomong kayak nggak berani ngomong di depan umum kayak aku pengen tuh ngomong. Masa sih? Iya gini Agus, maksudnya tuh gini kayak aku suka kan ngobrol sama orang kayak apa kayak gitu kan. Tapi dulu kayak nggak pernah didengerin sama orang lain gitu kan. Jadi tujuan aku sini tuh mungkin kalau aku pindah ke tempat jauh kayak gitu, mungkin mereka bisa menghargain aku ya. Tapi terbukti di sini, jujur terbuktinya di sini. Kayak semoga aku sekolah ke sana tuh ya udah kayak bisa apa ya, supaya bisa dihargain orang lain, terus kayak didengarin kalau kita ngomong. Itu sampai sekarang tuh kalau aku ngomong nggak didengar sama orang tuh kayak kebawa emosi sumpah. Itu dari pengalaman masa lalu kayak nggak dihargain sama orang lain, terus ngomong kayak sini. Pokoknya maksudku gini, kalau mau gitu pokoknya tergantung dari kita aja. Kalau kita baik sama orang ya orang baik sama kita. Kita jahat sama orang ya orang jahat sama kita gitu. Jadi ya timbal baliknya lah.
Baiklah teman-teman, itu dia cerita saya sama Ijan yang cukup menarik mungkin cukup menarik. Menarik dong. Untuk terakhir kalinya, Emang mau mati. Kan terakhir kali. Ijan. Itu loh. Baiklah teman-teman, itu dia perbincangan kami selama beberapa menit belakangan. Semoga terhibur. Nah, untuk penutup nih, ada nggak Ijan kata-kata terakhirnya buat teman-teman Indonesia yang bukan maksudnya kata-kata bijak lah, motivasi lah, yang ada cuak-cuaknya gitu. Buat teman-teman di Indonesia supaya ya gini, soalnya aku lihat kau ini orang yang mandiri bagus ya kan? Gitu. Jadi supaya teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Seperti saya, jangan. Coba Jan, sok sikat. Apa ya? Apa? Aku tuh kayak pernah dengar satu kata motivasi ini sampai sekarang aku terapin kayak. Apa tuh? Itu kata-katanya cuma gini doang. Musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Musuh terberatmu Adalah dirimu sendiri. itu nggak sedikit aja sedikit. Itu kenapa itu? Ada penjelasan? Jadi kayak sebesar apapun masalah masalah yang orang lain buat kita, tapi kalau kita merasa gimana ya bilangnya? Kayak orang lain ngasih masalah ke kita. Tapi kita ngerasa kita nggak bersalah gitu kan. Kayak tiba-tiba ke orang gitu, kayak omongan orang luar tuh kayak isi jantung kayak gitu misalnya. Tapi kalau kita langsung nanggepin emang aku kayak gini ya, kayak gitu itu nggak bakal buat kita maju. Jadi musuh terberat kita tuh ya diri kita sendiri. Bagaimanapun mau orang lain kayak ngeburukin kita, kalau kita juga ngeburukin diri kita sendiri kayak ngikutin apa kata orang, itu nggak berguna. Jadi jadilah diri sendiri tanpa harus melihat orang lain, karena kamu akan berarti di mata orang yang melihatkan kebaikanmu. Ya kayak itu aja. Bagus sih, jadi apa, musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Iya. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kami. Sekian dari saya, wajah baru di Metro. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, gugup sedikit ya, biasalah anak baru. Oke, sampai jumpa di cerita Metro selanjutnya. See ya, bye-bye. Bye-bye. Dadah.